Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alfitan Effendi dengan NIM 123220199. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah pemrograman web pada semester 3 ini, yaitu beliau Bapak Desianto, yang mana tugasnya itu adalah untuk membuat sebuah program website, yaitu penggunaan charts, yang mana nanti untuk program itu kita menggunakan eh, HTML, PHP dan juga session. Baik, mungkin biar tidak terlalu lama, kita langsung saja menuju ke Visual Studio Code-nya, yang mana kita sekarang sudah membuka aplikasinya. Saja kita langsung membuat file yang pertama. Baik, mungkin kita akan buat file terlebih dahulu, yang mana website ini kita akan konfigurasikan dengan sebuah database lokal ya. Baik, kita buat file koneksi PHP terlebih dahulu. Oke. Sini kita akan tuliskan eh, query PHP-nya. Kita tulis hostname untuk menyambungkan database-nya. Hostname-nya kita kasih localhost. Baik, untuk username-nya kita kasih root. Terus passwordnya karena kosong kita kasih petik 2 saja. Terus database-nya, karena database-nya sudah masuk di localhost-nya, kita beri nama nwin. Nah, kita masukkan query untuk mengkoneksikan dalam database localhost-nya, itu dengan query SQL, dengan masukkan query-nya MySQL. Kita masukkan semua dari hostname, username, password, dan database. Oke, kalau gitu sudah, kita kasih sebuah perkondisian di mana ketika dia tidak terkoneksi atau koneksinya mengalami error, maka dia akan mengeluarkan sebuah kondisi koneksi gagal. Dia akan mengoutputkan koneksi gagal, dan kemudian kita kasih sebuah variabel koneksi connect error. Baik, jika sudah, jangan lupa tutup kurungnya dan kita tutup PHP-nya. Baik, ini untuk mengoneksikan database-nya dan sudah siap. Selanjutnya kita akan buat file yang kedua, yang mana pada tugasnya itu untuk mengeluarkan sebuah kategori, yang mana nanti akan muncul nama kategori dan juga deskripsi dari kategorinya, yang mana nanti deskripsi dari kategorinya akan bisa diklik dan lanjut ke halaman selanjutnya. Baik, mungkin kita masuk ke kategorinya. Kita buat filenya terlebih dahulu, kategoris.php. Nah, kita langsung mungkin masukkan ke HTML-nya. Tuliskan HTML-nya dengan tanda seru saja, dia akan otomatis muncul. Kita tulis sini kategori. Oke. Mungkin langsung saja di sini kita akan masukkan, yang pertama kita akan membuat sebuah div ya.
container. Sebelumnya saya menggunakan Bootstrap ya, biar lebih rapi. Saya akan masuk ke Bootstrap terlebih dahulu untuk menyalin linknya. Oke, kita cari untuk yang link CSS-nya ini ya. Kita akan kopikan di sini agar terlihat rapi saja. Oke, jika sudah, kita akan di sini tuliskan terlebih dahulu untuk kontainernya, kelas container. Container. Tampilan lebih rapi, dan juga kita akan masukkan kelas kategoris. Oke, setelah itu kita akan buat sebuah kelas table ya, yaitu table. Oke, sudah. Nah, sini kita akan buat terlebih dahulu masukkan table. Nah, di sini kita kasih sebuah kelas agar mempercantik saja, yaitu kelas table. Ini dari Bootstrap ya, table. Nah, di dalam table ini nanti akan ada head dan body, table body. Oke, baik. Nah, sini kita akan masukkan sebuah tr, yaitu barisnya. Kita akan buat tampilan awal. Kita akan buat sebuah tampilan di mana dia akan menampilkan sebuah kategoris dan juga deskripsi daripada kategorinya. Sudah, ini kita tambahkan agar lebih indah. Scope-nya yaitu call. Ini juga sama, scope-nya juga call. Oke. Sini juga kita keluarkan. Oke, dengan td ya. Itu sebuah, nanti di sini kita akan munculkan outputan dari PHP, makanya kita konfigurasikan terlebih dahulu untuk PHP-nya, yaitu dengan kita masukkan di sini PHP. Kita tutup dulu. Oke, sini kita akan mengoutputkan sebuah outputan dari sebuah database, yaitu database table kategoris, itu yang nanti akan memunculkan sebuah kategoris dan deskripsi daripada table tersebut. Oke, kita akan panggil include koneksinya, koneksi.php. Setelah itu kita buat sebuah query, yang mana query-nya ini untuk mengoutputkan database-nya, MySQL query. Kita masukkan query-nya, kita koneksikan terlebih dahulu. Koneksi select from kategoris. Kita buka semua dulu di sini. Kita gunakan sebuah while, itu nanti di bawah saja untuk mengoutputkan datanya. Kita masukkan di sini. Jadi nanti kita buat PHP lagi di sini, PHP
Oke, kita buat sebuah condition while itu ketika masukkan data sama dengan MySQL fetch array query. Oke, sudah. Kita kasih kurung bukanya. Oke, kita juga. Jadi while ini adalah untuk mengoutputkan semua data yang ada di query select from categories ya. Jadi biar datanya itu muncul semua. Setelah itu kita akan outputkan di sini datanya echo kategori data arahnya data kategori name. Jangan lupa kita tutup. Oke, sini juga PHP echo data description. Oke. Nah, tadi kan harapannya kita akan bisa mengklik ketika kita ngeklik kategori name-nya, dia akan otomatis pindah ke halaman selanjutnya. Jadi di sini kita kasih sebuah link pada teksnya, yaitu dengan A. Kita taruh di sini. Oke. Nah, itu untuk sebuah link ya. Nah, di sini kita akan berikan ketika link ini diklik, dia akan menuju kepada halaman mana. Kita akan masukkan ke halaman produk PHP. Oke. Nah, setelah itu harapannya di kategori produk ini nanti ketika dia pindah ke halaman selanjutnya, dia mengirimkan sebuah ID atau primary key daripada database atau table kategori. Maka di sini kita berikan sebuah kategori ID itu dengan kita mengoutputkan si kategori ID-nya. ID sudah, jangan lupa ditutup. Oke. Jadi di itu nanti dia akan membawa sebuah kategori ID sebagai inisialisasi daripada link yang kita klik nanti. Setelah itu jangan lupa di sini karena belum dikasih kurung tutup, kita buat kurung tutupnya dulu. PHP berawal tutup ya. Oke, sudah. Kita akan coba lihat outputannya seperti apa. Kita akan buka di browser ya. Di sini kita tuliskan localhost. Kita aktifkan SAMPP dulu. Kita aktifkan agar localhost ini kita bisa akses. Sudah, kita tuliskan localhost. Oke. Web teori di 123.1.1.9. Kategorias.php. Oke,
sini sudah muncul untuk kategoris name-nya ya. Sini ada favorite, condiment, convention, dan juga deskripsi daripada database-nya, database NWIN dengan tabel description. Setelah itu kita klik, dia belum bisa muncul karena kita belum buat halamannya, maka kita buat terlebih dahulu, yaitu kita kasih nama sesuai dengan di linknya tadi kita akan menuju kemana, yaitu dengan nama produk PHP ya. Agar lebih menyingkat waktu, kita copy saja dari kategoris ya. Oke, kita akan pindah ke produk. Nah, oke. Di sini untuk di produk ini kita akan lakukan penyortiran. Jadi di sini kan dia membawa sebuah kategori ID yang dimana ketika kita klik di sini kategori name-nya, dia akan membawa sebuah kategori ID yang menginisiasikan dari primary key-nya, dari kategori ID yang ada di tabel kategori, yang mana nanti kita akan munculkan di situ produk apa saja yang dengan inisiasi kategori ID yang dikirimkan, seperti itu. Jadi misalkan di sini ada kategori ID 1, di sini dia akan menampilkan sebuah kategori ID 1 saja, seperti itu. Sebagai pembatas. Oke. Kita langsung saja. Di sini tadi di kategori kita akan muncul kategori, di sini kita akan memunculkan sebuah produk products. Oke. Tapi di sini kita akan tambahkan sebuah kondisi, yaitu where, di mana kita akan menangkap terlebih dahulu. Menangkap kategori ID-nya, yaitu dengan kita buat sebuah variabel. Kita beri nama kategori ID. Kategori ID sama dengan menggunakan, karena kita nggak menggunakan metode post, kita akan menggunakan metode get, yaitu menangkap kategori ID dari halaman sebelumnya, yaitu kategoris.php. Oke, where, dimana produk itu kategori ID-nya sama dengan apa yang kita kirimkan tadi, kita tangkap tadi. Itu kita masukkan kategori ID. Itu variabel yang di sini. Oke. Setelah itu caranya sama ya. Dari sini akan memunculkan detail produknya, atau produk kita akan munculkan produk name dan unit price-nya. Berarti di sini kita akan keluarkan produk name, terus juga di sini kita akan tangkap lagi ketika kita mengklik produk name ini, kita akan bisa mengirimkan produk ID untuk bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Yaitu di sini kita juga kasihkan produk ID. Dari produk ID. Oke, setelah itu sini kita masukkan unit price-nya. Unit price. Kalau sudah, sini juga kita ganti namanya. Product name. Dan juga unit price.
price. Oke. Coba kita lihat dari refresh terlebih dahulu. Ketika kita mengklik sebuah kategori di sini beverage, dia akan munculkan product name yang ada di yang berhubungan dengan kategori yang kita klik tadi. Yaitu di sini ada banyak ya, ada chai, cheng dan lain-lain. Yaitu di sini dia dengan kategori ID beverage ini, yaitu dengan kategori 1 yang ada di pojok sebelah kiri dari layar. Dia ada sebuah inisialisasi, yaitu produk ID, kategori ID-nya. Nah, dia dikirimkan ke halaman selanjutnya dan mengeluarkan sebuah produk name yang mana dengan kategori ID 1. Seperti itu. Setelah itu, ketika kita klik nanti produk name yang ada di sini, dia akan otomatis menampilkan sebuah detail daripada produk yang kita klik itu. Mungkin kita langsung aja coba di halaman selanjutnya, kita hemat waktu saja. Kita tulis product details .php. Oke, kita masukkan sini. Di sini kita kasih sebuah kondisi lagi, di mana query ini dia akan menampilkan produk detail daripada ini produk ID yang kita kirimkan ke halaman selanjutnya, yaitu nanti halaman selanjutnya adalah produk detail. Ketika kita mengakses halaman produk detail ini dengan mengklik nanti output dari produk name ini, dia akan membawa sebuah produk ID yang nantinya kita tangkap di sini. Ini kita ubah dengan produk ID sama dengan, itu sama, kita menggunakan get untuk menangkapnya karena kita tidak menggunakan metode post, yaitu menangkap produk ID. Jangan lupa titik koma agar tidak error ya. Setelah itu kita akan buat query-nya. Query-nya sama, cuma yang kita ubah adalah di sini produknya where-nya kita ubah dengan kita ganti produk ID karena kita akan menampilkan detail dari produknya. Sini kita ganti produk ID. Setelah itu kita akan memunculkan nanti untuk detail produknya apa saja yang kita munculkan. Yang pertama nanti kita akan munculkan produk name-nya, terus quantity per unitsnya, dan juga unit price-nya. Berarti di sini kita akan tambahkan quantity per unit atau banyaknya per unitnya. Agar lebih detail informasi yang disajikan di detail produk ini. Oke, setelah itu sini kita outputkan karena nanti kita ini sudah nggak perlu pakai ini ya, karena nanti di sini kita akan tambahkan user bisa menginputkan berapa banyak barang yang akan dibeli. Jadi kita tidak menggunakan metode ini lagi. Tidak menggunakan link. Oke, kita hapus dari sini ya. Kita akan munculkan produk
produk name terlebih dahulu. PHP. Kita akan munculkan data product name. Sini juga sama, kita copy aja biar cepat. Oke, product name, quantity per unit. Terus juga di sini kita outputkan juga unit price. Oke, nah setelah itu kita akan buat sebuah inputan yang mana nanti inputan ini bisa diisi oleh user untuk menginput berapa banyak barang yang akan dibeli. Oke, kita akan berikan di luar table dengan div quantity. Oke, kita akan berikan form di sini. Kita nanti actionnya kita akan buat halaman charts. Oke, setelah itu kita akan buat sebuah inputan. Nah, di sini berbeda dari metode yang tadi karena tadi kita menggunakan menggunakan get untuk menangkap data. Karena ini kita menggunakan form dengan metodenya post. Kita tulis di sini metodenya post. Metode pengiriman datanya dengan menggunakan post. Ini berbeda dengan cara yang tadi. Di sini kita akan membuat inputan. Buat inputan yang pertama itu dengan nama name produk ID-nya. Jadi nanti kita akan kirimkan produk ID-nya ini ke halaman chart agar nanti bisa diakses di halaman chart. Tapi kita tidak ingin memunculkannya di tampilan. Nah, di sini kita akan ubah di sini type-nya dengan hidden. Oke. Kita akan tulis value-nya di sini sesuai dengan output database-nya. Kita akan buat PHP. Jadi produk ID ini tidak diinputkan secara secara langsung oleh user, tapi dia sudah sesuai dengan database yang kita klik, yaitu misal kita mengklik produk tadi, dia otomatis akan mengirimkan sebuah produk ID-nya. Kita di sini akan tulis echo sini produk ID. Oke, jangan lupa titik koma. Value-nya ini dia akan otomatis mengirimkan, ada yang kurang, data. Oke, sip. Dia akan Nah, jadi dia di sini akan mengirimkan produk ID, tapi nanti produk ID-nya ini kita tidak munculkan di halaman itu. Oke, kita buat inputan, yaitu input untuk memasukkan banyaknya barang yang ingin dibeli dengan name quantity.
quantity. Oke, setelah itu kita juga akan buat sebuah tombol input submit untuk mengarahkan ke halaman selanjutnya. Submit dengan name submit. Sudah, coba kita cek terlebih dahulu apakah sudah muncul ketika kita klik produk name dengan salah satu saja ya. Ceng. Oh, ada yang salah. Oke, di line 17. 17 Oke, di sini kita menangkap sebuah produk ID dari halaman produk ya, produk PHP ini. Setelah itu kita coba apakah sudah muncul. Oke, di sini dia sudah muncul ya untuk detail produknya, yaitu dengan produk name Singapore Hokkien Fried Mie, quantity per unitnya sekian, unit price-nya sekian. Kita ulangi dari sini, convention, kita pilih produknya. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Nah, di sini kita menginputkan banyaknya. Oke, kita akan tambahkan label ya, biar user tidak bingung. Akan masukkan apa? Kita tambah label, yaitu input quantity product, quantity by product. Nah, seperti ini. User nanti bisa menginputkan banyaknya produk di sini yang akan dikirimkan nanti ke charts. Oke. Setelah itu kita akan buat halaman lagi, yaitu dengan nama chart PHP. Nah, sini kita akan menggunakan session administration ya, agar chart ini bisa kita tampilkan, atau banyaknya barang ini, riwayat pembelian ini kita tampilkan di chart. Itu kita akan masukkan terlebih dahulu PHP-nya. Kita akan menggunakan session start. Session start. Oke. Itu untuk memulai sebuah session. Kita akan masukkan sebuah kondisi. Oke, sebelumnya kita akan panggil dulu untuk menghubungkan database-nya. Untuk koneksi PHP. Kita akan buat sebuah kondisi di mana kita akan menangkap banyaknya produk yang dibeli atau dengan nama quantity tadi, dan juga produk ID-nya dengan iset. Kita akan masukkan tadi kita akan menggunakan metode post ya, karena kita sudah deklarasikan tadi di formnya, yaitu dengan nama quantity sesuai dengan namanya tadi, and iset akan menangkap post product
ID. Oke, setelah itu masukkan kita akan buat variabel baru untuk menyimpan eh, data dari quantity dan product ID. Kita akan tuliskan quantity, yaitu dia akan berisi sebuah data yang dikirimkan, yaitu post quantity dan juga product ID sama dengan post product ID. Oke, jika sudah, di sini kita sudah membuat variabel baru. Setelah itu kita akan buat query-nya untuk menampilkan datanya menggunakan MySQL query. Oke, kita masukkan query-nya teman-teman. Koneksi, select semuanya from product, yaitu di tabel product. Yaitu kita masukkan kondisi juga where, di mana product ID-nya itu sama dengan yang kita beli tadi. Kita masukkan variabelnya aja. ID. Setelah itu kita akan munculkan datanya dengan data sama dengan MySQL fetch assort. Query. Oke. Setelah itu untuk menyimpan datanya kita akan menggunakan array. Kita akan buat array baru, yaitu dengan chart item. Sini kita buat arraynya. Oke. Kita akan masukkan satu-satu ya. Jadi dari query ini dia akan muncul sebuah isi dari table. Nah, kita akan tangkap dan masukkan ke sebuah variabel. Yang pertama kita masukkan dengan nama product ID. Itu kita akan tangkap atau masukkan datanya ke dalam product ID. Koma. Selanjutnya yaitu product name. Kita akan masukkan dulu array-nya. Terus kita masukkan variabelnya. Product name. Oke, selanjutnya kita akan masukkan quantity per unitnya sama yaitu data quantity per unit, koma, terus kita akan masukkan juga quantity. Nah, kita masukkan aja karena quantity-nya kita tangkap dari halaman sebelumnya dan sudah kita buat variabel, kita masukkan aja quantity, tidak perlu mengeluarkan dari data. Terus yang selanjutnya unit price.
inputkan dari data. Nah, dia dalam arraynya unit price. Setelah itu kita akan membuat subtotal atau total dari banyaknya quantity, yaitu dengan variable quantity dikalikan dengan unit price-nya, harganya. Oke, jika sudah, kita jangan lupa berikan titik koma di sini. Setelah sudah, di bawahnya kita akan buat sebuah session untuk arraynya, dimana session charts di sini dengan nama chart. Nah, kita ada arraynya di sini sama dengan chart item. Jadi session ini akan sama dengan chart item ya, jadi yang sudah kita buat tadi. Oke, setelah itu kita buat fungsi juga, function calculate total. Dia akan menghitung total. Sini kita menggunakan hitung total dari chartnya. Nah, kita akan deklarasikan dulu totalnya adalah sama dengan 0. Setelah itu kita akan gunakan for each chart as item. Setelah itu kita tuliskan total tambah sama dengan item subtotal. Jadi dia akan menambahkan subtotal. Jadi total ini nanti dia akan ditambahkan dengan total-total sebelumnya. Jadilah dia calculate total. Terus kita berikan return total. Ya, mengembalikan nilai total. Setelah itu setelah semuanya sudah jadi, kita akan outputkan. Karena ini belum muncul ya, kita akan buat HTML-nya, kita akan copy saja. Sini kita copy, masukkan ke chat di bawahnya ya. Setelah itu kita akan ini hapus saja, di sini kita tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Dan formnya juga sudah tidak perlu. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, sisa ini juga kita hapus dulu ya, biar tidak bingung. Nah, di sini kita akan mengoutputkan. Jadi produk detail tadi kan kita sudah inputkan kuantitinya. Nah, nanti setelah itu dia akan pindah ke halaman chart dan juga akan menampilkan riwayat dari pemilihan yang kita sudah lakukan, yaitu dengan mengaktifkan sebuah session. Kita akan munculkan riwayat pembelian dari pengguna website tersebut. Kita sini akan masukkan beberapa kolom ya, untuk kita munculkan product name, terus quantity,
quantity, terus unit price, subtotal, dan juga nanti kita akan berikan tambahan sebuah action di mana dia akan menghapus riwayatnya. Oke, setelah itu kita akan buat ke PHP-nya di sini di bawah jihad ini. Kita akan buat PHP. Kita buka PHP terlebih dulu, PHP. Kita enter ya. Kita akan gunakan perkondisian if di mana ketika session itu sama dengan ketika session chart dan session ini tidak kosong ya. Kita kasih tanda seru, kita status sebagai penanda bahwa dia tidak atau no. Berarti session start, jadi sessionnya tidak kosong, maka dia akan menjalankan ini. Oke, setelah itu kita sampai sini, kita akan munculkan. Jadi tadi kita di atas sudah membuat sebuah array. Nah, kita akan munculkan isian dari array yang telah kita buat. Itu caranya dengan di sini kita akan buat PHP. Sorry. Nah, kita akan munculkan di sini echo product name ya. Yaitu yang pertama adalah product name, echo item ya, product name. Bawahnya juga sama, PHP echo item ini adalah arraynya, yaitu quantity, yang bawah juga sama. Kita akan munculkan echo item quantity per unit, itu banyaknya tiap unitnya. Kita untuk mempersingkat waktu kita lebih cepat saja, kita copy saja. Sini kita akan munculkan unit price-nya. Terus sini kita akan munculkan subtotalnya. Terus sini kita akan munculkan sebuah action di mana kita akan menggunakan manipulasi link. Nanti dia akan mengarahkan ke sebuah halaman delete. Itu kita tambah dulu delete PHP. Itu dengan mengirimkan sebuah ID atau penanda di tiap-tiap sessionnya, yaitu dengan key atau kuncinya. Setelah itu kita berikan sama dengan, kita outputkan PHP-nya, yaitu echo key. Kita sini akan tuliskan delete untuk actionnya.
Setelah itu kita akan buat eh, kurawal tutupnya, kan tadi belum ditutup. Oke, sudah. Setelah itu di bawahnya, di bawah tabel ini kita akan tambahkan total dari subtotal tersebut yang kita buat, tidak sudah buat fungsinya, yaitu kita akan tambahkan di bawah eh, sorry, seharusnya ini di nggak di sini ya, jadi ini di hmm, ini seharusnya di sini. Kita buat tr lagi, tr masukkan di sini. Ini juga di bawahnya, sorry. Juga pusat sini. Oke. Nah, ini di bawah tambahkan di sini. Setelah itu bawah body ini kita juga akan tambahkan sini tr lagi untuk menampilkan totalnya. Kita masukkan tulisan total dengan call span 3. Kita tulis di sini outputnya adalah total. Teksnya total. Setelah itu di bawahnya kita akan berikan hasil dari penjumlahan atau calculate totalnya. Kita munculkan dengan memanggil fungsi calculate total, dan dalamnya itu kita isi session card. Jadi sesuai dengan session cardnya. Setelah itu jangan lupa ditutup. Nah, oke, sudah. Kita kan tadi kita akan menggunakan if, pasti ada else-nya. Kita masukkan else-nya itu di bawah bodinya ya. PHP untuk kondisi else-nya, yaitu dia akan mengoutputkan sorry ternyata ada kondisi yang kurang di sini. Kita masukkan forage session. Jadi untuk mengetahui session card sama dengan ASCII-nya. Oke, sama dengan atau implies item. Oke, sini juga ada kurawalnya ya. Setelah itu sini kita akan di sebuah kondisi else, dimana else ini kita akan munculkan echo td your chart is empty. Setelah itu kita tutup, dalam ini kita berikan td tutup dulu. Setelah itu PHP nya kita tutup. Oke, sorry, tutupnya bukan di sini, tutupnya di sini. Oke, sudah.
Ternyata sudah ada tutupnya. Setelah itu, setelah semuanya bisa, kita tinggal coba di sini ya. Kita akan ulang dari awal. Di kategoris kita akan pilih kategori beverage. Nah, kita akan membeli chai. Kita masukkan banyaknya produk yang ingin kita beli, yaitu contoh ada 5. Kita submit. Nah, ternyata di sini masih ada error, mari kita perbaiki. Kita cari errornya di mana. Oke, kita lihat di chart ya. Apakah ada yang error? Ternyata di sini. Berarti kita coba di sini kan kita sudah panggil di sini. Kita telusuri dulu dari salahnya itu value of type-nya 0. Jadi dia masih dalam kondisi kosong, dia tidak mengirimkan apa-apa. Berarti kita cek ke halaman sebelumnya. Oke, kita ketemu untuk ininya. Ternyata di sini kita tidak usah menggunakan while ya. Kita cukup menggunakan data saja. Data sama dengan MySQL fetch array tanpa harus menggunakan while. Jadi di sini kesalahannya ada pada data ini tidak ikut ke dalam perulangan while, jadi dia salah ya. Tidak terdefinisi, tidak mengirimkan apa-apa. Jadi kita coba lagi di sebelumnya. Oke, kita coba refresh dulu. Kita pilih ini Filomix, kita beli 6, submit. Oke, ini tadi data sebelumnya ya, kita coba hapus dulu. Sorry, untuk hapusnya belum, berarti kita akan coba buat halaman hapusnya dulu. Kita di sini tambahkan delete php. Berarti kita akan membuat sebuah PHP untuk mendelete chart atau riwayat chart yang telah kita buat. Itu dengan memasukkan PHP. Kita menggunakan session start. Kita tutup dulu ya, biar tidak error. Itu kita akan buat kondisi di mana menangkap iset ketika ketika kita akan menangkap get daripada setiap session atau setiap arraynya. Kita akan tangkap sini menggunakan get k. Nah, seperti ini. Atau salah. Seperti ini, k. Nah, k, maka k ini sama dengan kita buat variabel baru dengan isinya itu k. Kita unset sessionnya. Nah, session chart. Nah, di sini kita k-nya berapa atau pada indeks array keberapa. Kita nggak usah pakai petik. Setelah itu kita kasih titik koma di sini, terus kita sessionnya kita tambahkan di sini, kita ganti chart sama dengan array values session chart.
seperti ini. Setelah itu ketika dia else maka dia ke header, lokasinya location di chart PHP, jadi dia tetap di chart PHP. Oke, setelah itu exit sessionnya. Kita coba di sini ya, kita refresh terlebih dulu. Oke, kita masukkan 7, submit. Nah, dia akan muncul terbaru ini ya. Kita akan coba delete untuk yang tidak, sorry, kita belum arahkan untuk tombol delete nya di mana chartnya. Tombol hapusnya kita delete PHP. Oke, setelah sudah oke, ulangi ya, kita masukkan di sini. Mungkin ada yang salah di delete nya. Sorry, ini charts kurang S ya, jadi tadi error. Setelah itu kita coba lagi, submit. Oke, delete. Nah, sudah bisa. Ada tadi riwayat chart tadi sudah muncul di sini semua. Coba kita, tapi sayangnya untuk totalnya ini belum muncul. Jadi kita coba totalnya ini kita perbaiki di chat totalnya. Calculate total. Nah, oke, kita kurang, ternyata di sini ada tulisan echo, jadi dia tidak muncul. Sorry. Oke, kita coba. Nah, sekarang dia sudah muncul. Oke, sorry, kita tambahkan 4. Oke. Nah, sudah muncul. Mungkin di sini kita hanya bisa melihat ini aja. Kita akan tambahkan tombol untuk kembali ke menu utama agar kita bisa memasukkan lebih dari, bukan hanya satu chart saja. Kita buat di sini home, back home dengan kelas button yaitu A. Kita akan kembalikan ke kategoris .php to back to kategoris. Kita coba lihat di sini. Nah, jadi nanti kita bisa klik di sini untuk kembali ke kategorisnya untuk mendapatkan sebuah data. Oke, kita akan coba lagi dari awal. Kita akan membeli seafood. Kita coba beli seafood dengan produk name-nya Ikura. Banyak produknya, kita akan masukkan 3. Sini akan muncul chartnya atau keranjangnya. Nah, terakhir adalah Ikura ini. Jadi programnya sudah bisa jalan ya, dan juga akan menampilkan riwayat charts yang kita beli dan juga total dari subtotal ini. Dan kita juga bisa melakukan delete pada charts atau belanjaan yang ada di charts ini, yaitu dengan mengklik delete. Dia akan otomatis hilang atau sessionnya akan dihapus di session chart ini.
Oke, itu sudah bisa ya. Kita juga bisa kembali ke kategoris. Nah, kita awal. Baik, mungkin itu aja eh, demo tugas website yang ada di mata kuliah pemrograman web dengan dosen mata kuliah yaitu beliau Bapak Desianto. Terima kasih, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian video yang saya buat, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.